Udah ya? Udah tadi. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada pagi kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan serta pengembangan pendidikan yang hijau dengan biji jagung. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, nama saya Nurul Fitri yang sudah bersatu dan Nama saya Adi Satriawan MK, absen 25. Perkenalkan, nama saya Inyoman Udana Nara, absen 17. Nama saya Nurul Jasa, 20. Baik, untuk bab selanjutnya akan dilakukan oleh Pertama, kita mulai menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Dimulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara inversibel atau tidak dapat kembali seperti semula dan bersifat kuantitatif. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi individu sel menjadi jaringan, organ, dan individu tumbuhan. Proses pertumbuhan bersifat kualitatif. Selanjutnya saya akan jelaskan tipe pertambahan pada tanaman. Yang pertama tanaman jagung. Jagung atau nama ilmiahnya diamais bertambah dengan tipon fogeal, di mana daun benih atau kotyledon tetap berada di bawah permukaan tanah selama proses perkecambahan. Pada perkecambahan fogeal, epikotil memanjang dan mula menembus kulit benih untuk tumbuh ke permukaan tanah. Bagian terminal epikotil melengkung untuk mengurangi kerusakan pada mula akibat gesekan partikel tanah. Apa ya? Dapat datang hijau atau figura radiata bertambah dengan epigeal, di mana proses pertumbuhan biji di mana kotyledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Saat kotyledon naik ke permukaan tanah, maka kotyledon akan berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum berbentuk. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangan. Ada dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Yang pertama ada faktor luar, lagi menjadi 4. Yang pertama ada cahaya. Cahaya, khususnya cahaya matahari merupakan sumber energi yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua ada suhu. Suhu yang baik dan ideal sangat diperlukan oleh tumbuhan sehingga pertumbuhan atau perkembangannya berlangsung baik. Yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penguapan nutrien. Yang keempat ada air. Air erat kaitannya dengan perannya yaitu sebagai pelarut sel dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan faktor dalam dibagi menjadi dua, yaitu gen. Gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Dan yang kedua ada hormon, adalah senyawa organik atau bukan nutrisi yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, kali ini saya akan jelaskan tentang etulasi. Etulasi merupakan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap. Namun kondisi tumbuhan itu lemah, batang tidak kokoh dan daun itu sangat kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etulasi sendiri itu terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Dan untuk penyebabnya itu, etulasi disebabkan oleh dikendalikan oleh hormon pertumbuhan auksin yang diproduksi di ujung titik pertumbuhan. Ketika auksin aktif, mereka merangsang pompa proton di dinding sel yang meningkatkan kesamaan di dinding sel dan mengaktifkan enzim ekspansi, enzim yang memecah ikatan kimia di dinding sel, sehingga dinding sel melemah dan sel mampu berkembang menjadi lebih besar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil percobaan. Di sini terdapat tabel hasil pengamatan rendaman selama 30 menit pada kacang hijau dan juga pada jagung. Kacang hijau terang, pertumbuhan yang paling saat itu terlihat pada biji ketiga dari hari ke-6 hingga hari ke-7, yaitu yang awalnya 7,8 cm sebanyak 16,2 cm, berkatang sepanjang 8,4 cm.
Dan pada kacang hijau gelap, pertumbuhan hanya terjadi pada biji kedua saja, sisanya tidak ada. Untuk jagung yang terang itu tidak ada perkembangan sama sekali dari hari pertama hingga hari ke-7. Dan pada gelap hanya biji kedua, 3 dan 4 saja yang mengalami pertumbuhan. Dan berikut adalah grafik pertumbuhan perendaman air selama 30 menit yang rata-rata dari keseluruhannya. Pada kacang hijau yang terang hanya pada hari keempat saja hingga hari ke-7 dengan rata-rata pertumbuhan itu sebanyak 5,48 cm dan gelap hanya mencapai 0,16 cm pada hari ke-7. Dan untuk jagung yang terang tidak ada perkembangan sama sekali, dan yang gelap dimulai dari hari kedua meningkat sebanyak 0,06 cm hingga hari ke-7 0,16 cm. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan dalam perlakuan 24 jam dengan air biasa. Untuk pada kacang hijau terjadi pertumbuhan di hampir semua biji kacang hijau tersebut kecuali biji kelima, yang dimana pada terang menghasilkan pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan yang gelap. Selanjutnya untuk jagung, bagian jagung pertumbuhan terjadi secara merata di bagian terang, namun di bagian gelap terjadi ada satu biji kacang hijau yang tidak mengalami pertumbuhan, yaitu biji kacang hijau pada muka 4. Untuk biji kacang hijau yang paling signifikan pertumbuhannya yaitu pada biji kacang hijau nomor 2 di kacang hijau lagi jagung di hari ke-7. Oke, ini adalah grafik dari pertumbuhan di perlakuan selama 24 jam. Untuk kacang hijau, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan yang terang. Sedangkan pada jagung juga sama, yaitu pertumbuhan terjadi lebih signifikan dibandingkan yang terang. Selanjutnya di sini tabel dari pengamatan perlakuan 24 jam perendaman dengan air hangat 60 derajat Celcius. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Pada biji kedua mengalami pertumbuhan yang optimal dibandingkan biji-biji yang lain. Yang dimana pada hari ke-5 sampai hari ke-6 dan ke-7 terjadi peningkatan pertumbuhan secara signifikan. Jika kita bandingkan dengan yang gelap, maka pertumbuhan lebih signifikan dibandingkan yang terang. Namun pada jagung sama saja semuanya. Nah, ini grafik dari pertumbuhan melalui dengan perlakuan perendaman selama 24 jam dengan air hangat 60 derajat Celcius. Jadi pada tabel pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap menghasilkan pertumbuhan lebih signifikan pada hari ke-7, di mana di tempat gelap rata-rata pertumbuhan mencapai 9,98 cm. Sedangkan pada yang terang hanya sampai 3,28 cm. Untuk yang jagung di sini rata-rata pertumbuhan konstan atau sama. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Ini adalah dokumentasi dari perendaman selama 30 menit. Pada hari pertama, kacang hijau dengan perendaman 30 menit di tempat terang seperti ini.
Jika dibandingkan pada hari ke-7 mengalami pertumbuhan di 1 biji saja. Sedangkan pada kacang hijau gelap sama sekali tidak mengalami pertumbuhan dari hari ke-1 sampai ke-7. Baik, bagian selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi untuk jagung pada perendaman 30 menit yang diletakkan di lingkungan yang terang tidak terjadi pertumbuhan sama sekali dari hari pertama dan hari ke-7. Sementara untuk jagung yang direndam selama 30 menit di lingkungan gelap terjadi pertumbuhan sedikit, yaitu di biji ke-3, biji ke-4 dengan pertumbuhan akar sedikit. Lalu selanjutnya untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau yang direndam selama 24 jam di tempat terang terjadi pertumbuhan yang pesat dan terlihat dari ciri-cirinya, yaitu batangnya yang kokoh dan daunnya hijau. Sementara itu untuk tanaman kacang hijau yang direndam selama 24 jam dengan air biasa dan diletakkan di lingkungan gelap terjadi pertumbuhan yang sangat baik. Tetapi dari ciri kedua tanaman tersebut terlihat bahwa kualitas dari tanaman yang diletakkan di lingkungan terang jauh lebih baik, walaupun tingginya tidak menyamai dengan tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Kenapa? Dikarenakan tanaman di lingkungan gelap mengalami etiolasi atau yang biasa kita adalah sebagai peristiwa di mana tumbuhan itu berkelebihan hormon ausin dikarenakan hormon ausinnya tidak terurai oleh cahaya matahari, sehingga pertumbuhannya abnormal dan menyebabkan ciri-ciri batangnya yaitu tidak kokoh dan warna daunnya pucat. Sementara pada tanaman yang diletakkan di tempat terang terlihat bahwa pertumbuhannya sangat baik dan batangnya kokoh karena hormon ausinnya sudah terurai oleh matahari. Lalu selanjutnya untuk pertumbuhan dalam pendaman air selama 24 jam untuk tanaman jagung, yaitu pada lingkungan terang terlihat bahwa beberapa biji jagung menumbuhkan sedikit akar. Sementara di jagung pada lingkungan gelap terlihat bahwa ada satu biji yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dikarenakan biji jagung yang diletakkan di lingkungan gelap mengalami etiolasi sehingga hormon ausinnya tidak terurai oleh matahari. Sementara itu pada lingkungan terang biji jagung hormon ausinnya terurai oleh matahari sehingga pertumbuhannya jauh lebih lambat daripada jagung yang diletakkan di lingkungan gelap. Selanjutnya yang terakhir untuk tanaman yang untuk biji yang direndam di air 60 derajat selama 24 jam terlihat bahwa pada biji kacang hijau di hari pertama sudah terlihat kecambah yang sudah terlihat bahwa bijinya sudah mulai menumbuhkan kecambah, dan di hari ke-7 terlihat ada biji yang mengalami pertumbuhan walaupun sedikit. Sementara itu untuk kacang hijau yang diletakkan di lingkungan gelap terlihat bahwa hari pertama sudah menumbuhkan kecambah dan di hari yang ke-7 mengalami pertumbuhan yang jauh lebih pesat daripada kacang hijau yang diletakkan di lingkungan terang. Ini dikarenakan kacang hijau yang diletakkan di lingkungan terang tidak mengalami etiolasi, sementara kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap mengalami etiolasi sehingga terlihat bahwa batangnya berwarna pucat dan tidak kokoh. Lalu untuk jagung yang diletakkan di air 60 derajat selama 24 jam terlihat bahwa beberapa biji mengalami pertumbuhan tetapi lambat sekali di lingkungan yang terang, hanya menumbuhkan sedikit akar. Sementara itu di lingkungan yang gelap juga sama, di hari pertama mereka tidak menumbuhkan sedikit pun akar, sementara di hari ke-7 mereka terlihat menumbuhkan akar, sehingga hasil dari pengamatan kami bahwa tumbuhan yang diletakkan di sebuah jagung yang direndam selama 24 jam menggunakan air 60 derajat Celcius mengalami pertumbuhan yang sama jika diletakkan di lingkungan terang dan di lingkungan gelap. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil penelitian kami. Jadi kesimpulan yang kami dapat tadi adalah cahaya dan sinar matahari itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan biji kacang hijau dan biji jagung. Yang dimana kalau biji kacang hijau itu bisa tumbuh di tempat terang itu dia tuh kayak menunjukkan ciri-cirinya batangnya itu kokoh terus daunnya warna hijau. Sedangkan kalau biji kacang hijau dan biji jagung itu biji kacang hijau di tempat gelap dia itu akan mengalami etiolasi atau ciri-cirinya seperti batang
daunnya tuh terkesan pucat. Jadi hipotesis awal kami menyatakan bahwa cahaya itu berpengaruh pada biji kaca di dalam biji jagung itu benar ya. Oke, sudah selesai presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan ya. Biasa ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia, saya 28. Saya ingin bertanya. Tadi kan di data-datanya itu sama di dokumentasinya juga hampir kebanyakan jagungnya itu nggak berkuning, walaupun di tempat terang walaupun di tempat gelap. Sedangkan tadi dibilang proses tempat gelap itu biasanya terjadi proses yang namanya evaluasi atau pertumbuhan yang besar. Kenapa di kalian kebanyakan yang gelap juga nggak berkuning? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya akan kami tampung. Lalu untuk Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Hari. Terima kasih atas waktunya. Mau nanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Mulyani yang orang Sumatera. Mau nanya tentang apa sih perbedaan utama dalam proses pencambahan dari kacang hijau sama jagung yang kalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Arin dan Dias, kami izin berdiskusi. Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Dias dengan Amin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Dias. Jadi kan Dias menanya kenapa jagungnya itu nggak tumbuh walaupun di tempat gelap. Saya kan yang melalui evaluasi dia tumbuh lah. Kami menduga bahwa jagung yang kami gunakan, si jagung yang kami gunakan di tempat gelap itu dari gennya itu tuh kurang berkualitas gitu loh. Jadi kayak mungkin dari induk gennya itu yang kayak dia tuh membuatnya tuh kurang berkualitas dan dia tuh memperlambat pertumbuhan dari jagungnya itu. Dan juga ada pengaruh dari suhu. Saat pengaruh suhu itu kami menduga bahwa kayak suhu di sekitar tempat jagung itu kurang bisa memacu pertumbuhan dari jagung. Bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari Ain. Apa sih perbedaan utama dari pertumbuhan kacang hijau dan biji jagung? Sesuai yang tadi sudah
sobat dijelaskan. Jadi pada pertumbuhan kacang hijau mengalami pertumbuhan perkecambahan epigeal, yang dimana kotiledon naik ke atas permukaan tanah. Jika biji jagung mengalami perkecambahan hidrogeal, yang dimana kotiledon tetap berada di tanah ataupun di dalam tanah. Apakah sudah bisa diterima? Sedikit menambahkan, terdapat perbedaan pertumbuhan dalam biji kacang hijau dengan biji jagung. Di antaranya di pertumbuhan biji kacang hijau itu mengalami pertumbuhan di paling maksimal yang lebih signifikan itu di hari pertama dan kedua, ketiga. Sedangkan pada jagung pertumbuhan yang lebih signifikan itu terjadi di hari 4 sampai 6. Apakah bisa diterima?